Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi tentang peradilan Islam pada masa penjajahan Jepang. Nah, saya sendiri sebagai pemateri pertama, Anasa Fitri, dan saya Nurlita Rahma sebagai pemateri kedua. Saya Nurhaliza Makbul sebagai pemateri ketiga. Simaklah penjelasan materi berikut ini. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu peradilan Islam dan peradilan agama di Indonesia. Kata peradilan berasal dari kata adil, mendapat awalan per dan akhiran an. Kata peradilan sebagai terjemahan dari godo yang artinya memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan. Peradilan agama merupakan salah satu lembaga khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia. Jenis perkara yang diadilinya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkaikannya kata peradilan Islam dengan di Indonesia adalah jenis perkara yang diadili tidaklah mencakup segala macam perkara, merupakan menurut peradilan Islam secara universal. Materi selanjutnya yaitu tentang masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, kantor pengadilan agama tetap dipertahankan. Meskipun pada waktu itu Mahkamah Islam Tinggi pada tanggal 7 Maret 1942 harus ditutup dan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan persidangan dan kantor disegel. Baru dibuka kembali pada tanggal 18 April 1942 dengan nama Koikyo Kato Hoin. Sedangkan pengadilan agama diberi nama Soryo Hoin. Berdasarkan peraturan peralihan pasal 3 Undang-Undang Bala Tentara Jepang Osamu Soir nomor 1 tanggal 7 Maret 1942, pengadilan agama masuk dalam Kementerian Kehakiman atau Shihobu dengan nama Soryo Hoin tersebut. Selanjutnya, pada masa penjajahan Jepang tidak banyak perubahan yang terjadi dengan lembaga pengadilan, dan pada dasarnya lembaga-lembaga pengadilan yang ada adalah lanjutan lembaga-lembaga pengadilan yang sudah ada pada masa kolonial Hindia Belanda. Kekuasaan Jepang yang hanya berlangsung selama 3,5 tahun mengakibatkan tidak banyak pengaruh yang terjadi dari sistem hukum dan peradilan Jepang ke sistem hukum dan peradilan Indonesia. Pemerintahan Jepang menghapuskan dualisme peradilan sesuai asas peradilan Jepang bahwa hanya ada satu macam peradilan untuk semua golongan penduduk, walaupun dengan beberapa pengecualian bagi orang-orang Jepang di Indonesia. Misalnya untuk Tihohoin sebelumnya Landrat yang merupakan pengadilan sehari-hari bagi semua golongan penduduk kecuali Jepang yang ada di Hindia Belanda atau Indonesia, tetap berlaku hukum dan peraturan perundang-undangan sendiri. Sekian penjelasan dari materi kelompok kami. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.